Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami akan membacakan Warta Gereja Minggu 24 Oktober 2021. Yang pertama, Kebaktian Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Kebaktian jam 7 dihadiri oleh 75 warga dengan jumlah 75 amplop. Jumlah persembahan ada Rp676.000. Kebaktian jam 17 dihadiri oleh 47 warga dengan 47 amplop. Dengan jumlah persembahan ada Rp613.000. Kebaktian online dengan jumlah 67 amplop. Jumlah persembahan Rp1.105.000. Jumlah seluruh persembahan minggu ada Rp2.394.000 dibagi untuk kantong merah Rp1.644.000, kantong hijau Rp250.000, kantong ungu Rp250.000, kantong hitam Rp250.000. Dua persembahan istimewa. Majelis telah menerima persembahan istimewa dari 1. Saudari Nadinda Jenita Patmaka Putri Blok 1 Gayamrit, uang sebesar Rp200.000 untuk pembangunan konsistori. 2. Dari NN Persepuluhan, uang sebesar Rp100.000 untuk keperluan jemaat. Majelis mengucapkan banyak terima kasih. 3. Pendeta tamu. Diberitahukan bahwa ibadah Minggu tanggal 7 November 2021 jam 7 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Immanuel Harno Sakino MTH dari GKJ Ketandan. Sedangkan Bapak Pendeta Teguh Aditya Hartono Jati SSI Emin akan melayankan firman Tuhan di GKJ Baki Sukoharjo pukul 6.30 dan 8.30. 4. Siraman rohani. Siraman rohani bulan Oktober 2021 tetap diberikan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 19 oleh Bapak Pendeta Teguh Aditya Hartono Jati SSI Emin. 5. Himbauan. Dalam mengikuti ibadah tatap muka, jemaat diharapkan 1. Dalam kondisi sehat, 2. Wajib menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah. 3. Wajib mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer dan dicek suhu tubuh sebelum memasuki ruang ibadah. 4. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. 5. Tempat duduk jemaat berjarak minimal 1 meter. 6. Setelah selesai ibadah, jemaat diharap segera kembali ke rumah masing-masing dan dilarang berkerumun di area rumah ibadah. 7. Bagi anak-anak dan jemaat usia lanjut dihimbau untuk beribadah secara online. Yang keenam, kebaktian saat ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Teguh Aditya Hartono Jati SSI Emin dengan menggunakan liturgi minggu yang pertama. Marilah ibadah sore ini kita awali dengan menyanyikan Kidung Jemaat 21, jemaat dimohon berdiri. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci yang teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci
Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan di dalam hati kita yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Hanya oleh karena kebaikan, kemurahan Tuhan, pada saat ini kita boleh ada bersama-sama beribadah di gereja ini untuk menguduskan dan menyucikan hari Sabat Tuhan. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan dari PKJ 2 bait yang pertama. Mulia, mulia namanya. Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus yang Maha Kudus dan Maha Besar, telah memberikan firman untuk kita jalani dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ringkasan dari 10 hukum Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian perintah Tuhan untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Tapi dengan jujur kita semua mengaku tidak ada yang bisa melakukan dengan sempurna segala perintah kasih ini. Oleh karena itu marilah kita datang mohon berkat Tuhan dengan mengungkapkan melalui Kidung Jemaat 26. Kidung Jemaat 26 kita pujikan bait 1 dan yang kedua, "Mampirlah dengar doaku."
dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata Rama, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Setiap orang yang sungguh-sungguh berdoa mohon pengampunan berkat anugerah Tuhan, baiklah kita menerima berita anugerah sebagaimana yang tertulis di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-7. Yang demikian sabda Tuhan, Amsal 20 ayat yang ke-7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kita yang dibenarkan oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang merasakan kebahagiaan, yang merasakan damai sejahtera bukan hanya kita, tetapi juga orang-orang yang kita kasih, anggota keluarga, keturunan kita. Itulah janji Tuhan di dalam Amsal 20 ayat yang ke-7 sebagai anugerah bagi kita. Petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Amsal pasal 3 ayat 3 dan yang keempat. Yang demikian petunjuk hidup baru tertulis. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian kita yakini bahwa setiap kita yang sungguh-sungguh hidup dalam kasih dan kesetiaan, kita akan mendapatkan kemurahan, kebaikan berkat Allah dan juga kebaikan dari sesama kita. Mari kita berdiri, kita sanggupi untuk hidup di dalam tuntunan terang firman Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 318. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kau bertemu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lengkap. Di mana hati dira menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan katakan firman-Nya.
bahagia rumah yang sepakat, hidup sehat di dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi penuh. Silakan duduk. Mari kita datang kepada Tuhan, menaikkan doa syukur dan syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur kalau pada hari Minggu ini kami boleh bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, jemaat Tuhan di tempat ini. Kami datang bertelut beribadah di gereja-Mu ini. Kami memuji memuliakan nama Tuhan. Sungguh semuanya ini hanya oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu, atas penyertaan kasih-Mu sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Di dalam kebersamaan kami saat ini ya Bapa, kami mengucap syukur untuk keberadaan hidup bangsa dan negara kami, di mana Engkau menempatkan kami hidup. Engkau memberikan kesempatan kami untuk berkarya, belajar, dan membangun kehidupan kami. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami, dari pusat pemerintahan sampai yang dekat dengan kami di lingkungan Kabupaten Klaten. Tuhan berkati para pemimpin kami yang dengan sungguh-sungguh memperjuangkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Tuhan berkati upaya-upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang belum selesai. Kami bersyukur situasi kami jauh lebih baik. PPKM level 2 telah kami masuki. Kiranya semakin hari kami boleh semakin terbebas dari kesulitan-kesulitan akibat dari pandemi ini. Program vaksinasi yang masih berjalan kiranya semakin banyak orang yang mendapatkannya. Tuhan berkati aparat keamanan TNI Polri untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih untuk keberadaan gereja Tuhan menjadi sarana pewartaan kerajaan Allah melalui program pelayanannya. Terima kasih untuk kebersamaan pelayan kami di lingkungan Gereja Kristen Jawa, di Sinode maupun di Klasis Klaten Timur. Terima kasih untuk persekutuan sebagai keluarga Kristus di tengah jemaat Tuhan, Gereja Kristen Jawa Gayamprit di sini. Kami ada bersama-sama untuk saling mendukung, saling menguatkan dalam kemajuan hidup dan kemajuan beriman kami. Terima kasih untuk majelis gereja Tuhan yang telah Tuhan pilih dan urapi. Tuhan berkati juga pengurus-pengurus komisi, tim panitia pemegang kas, agar semua yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan, dari anak-anak sampai adiuswa dalam situasi mereka masing-masing. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, sempurnakan seperti sedia kala. Yang sedang bergumul untuk calon pasangan hidup, pilihkan yang paling baik. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan tempat pekerjaan yang terbaik. Bapa, kami serahkan anak-anak kami dalam perjuangan meraih masa depan dengan belajar. Berikan kepandaian, kecerdasan, kecukupan bagi seluruh biaya studi mereka. Kami serahkan orang-orang yang kami kasih dalam tuntunan penyertaan-Mu. Demikian juga secara khusus kami berdoa untuk program pembangunan gereja Tuhan yang sudah 80% boleh kami kerjakan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa ini ya Bapa. Berkati panitia pembangunan gereja, berkati kami semua supaya menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyelesaikan 20% lagi pembangunan gereja Tuhan ini. Bapak Sorgawi, kami menyerahkan orang-orang yang kami kasih dalam tuntunan naungan kasih Tuhan. Dengarkanlah seru doa kami secara pribadi masing-masing.
Demikian seluruh doa, permohonan kami dan rasa syukur kami. Apa yang terbaik menurut Tuhan, terjadilah atas hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur dengan mengaturkan persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Dasar firman dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 yang demikian sabdanya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita imani dan kita amini firman ini dan kita haturkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 289. Bait 1 dan yang kedua, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu yang tak terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan buahnya yang Kau beri. Kita aturkan persembahan kita di dalam doa dan mohon pertolongan Roh Kudus untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, berkat anugerah-Mu sungguh kami terima dan kami rasakan setiap saat, setiap waktu. Terbukti pada saat ini kami boleh menghaturkan sebagian dari berkat-Mu yang melimpah itu dalam wujud persembahan syukur. Persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan pembangunan gereja, persembahan persepuluhan, persembahan waktu, tenaga, jiwa, raga, hidup kami semua untuk puji hormat kemuliaan Tuhan. Kuduskanlah dan sucikanlah sehingga layak bagi pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, sehingga semua yang dilakukan hanya seturut kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus melanjutkan limpahan rahmat, berkat, perlindungan, dan anugerah-Mu dalam hidup kami dan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Sehingga keberuntungan, limpahan rezeki yang senantiasa kami terima dari Tuhan. Saat ini kami bersama-sama menyediakan diri, hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami mampu mengerti, memahami, dan kuatkan kami untuk menghayati, melakukan setiap sabda Tuhan yang kami dengar, yang kami terima, dan kami lakukan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami semua siap untuk mendengar, menerima, dan melakukan sabda-Mu. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, memasuki minggu yang keempat pada bulan keluarga saat ini, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Demikian sabda Tuhan tertulis. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko.
Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, setiap orang yang ingin sembuh dari sakitnya, dia harus memiliki kesungguhan, tekad yang kuat untuk bisa mendapatkan kesembuhan itu. Apapun harus dia lakukan untuk mendapatkan kesehatan itu. Dan dia pun harus dengan jujur menyampaikan kepada dokter yang memeriksa, yang mendiagnosa apa penyebab penyakitnya. Mungkin ketika ditanya apakah suka biasa merokok, apakah biasa minum minuman keras, apakah tidak terkontrol dalam mengkonsumsi makanan apapun, apakah tidak rajin berolahraga dan sebagainya dan sebagainya. Kalau jawaban kita tidak jujur, akan mempersulit dokter untuk memberikan diagnosa yang tepat dan memberikan obat yang tepat. Setelah itu harus berdisiplin diri untuk mengkonsumsi obat, harus mengendalikan diri untuk tidak makan sembarangan tapi lebih terkontrol, harus berdisiplin diri untuk olahraga, harus berdisiplin diri untuk terapi dan sebagainya. Itu konsekuensi dan membutuhkan tekad yang kuat. Belum lagi harus antre yang panjang dan lama sampai berjam-jam ketika ke dokter, ketika ke rumah sakit, untuk periksa, untuk ambil obat, dan sebagainya. Membutuhkan kemauan dan tekad yang kuat, semangat untuk sembuh. Inilah yang bisa kita lihat dari peristiwa yang kita baca dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Di mana dikisahkan ada seorang buta yang bernama Bartimeus.
namanya disebut di Alkitab. Berarti ada yang istimewa dari dia. Apa istimewanya? Orang buta seperti Bartimius, apa istimewanya? Ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, ketika si buta Bartimius itu mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di dekatnya, tapi tidak tahu posisinya di mana. Kan biasanya memang orang buta memiliki pendengaran yang lebih tajam. Jadi ketika Bartimius tahu kalau ada Yesus di situ, lalu dia percaya hanya dengan pertolongan dan kuasa Yesus dia akan dapat disembuhkan, bisa melihat lagi. Inilah kesempatan yang paling baik, yang mungkin tidak akan terulang lagi sepanjang hidupnya. Sehingga dia mulai berseru, kalau dalam bahasa Jawa nguwuh-nguwuh. Nguwuh-nguwuh itu tidak hanya berteriak, tetapi dengan penuh belas kasihan, memelas, berseru kepada Tuhan. Dan yang diucapkan dengan suara yang keras itu adalah, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ungkapan Yesus anak Daud menggambarkan bahwa dia tahu Yesus adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu. Karena orang sudah tahu bahwa Mesias, Sang Juru Selamat itu adalah dari keturunan Daud. Dengan iman yang sungguh-sungguh dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari? Apakah orang banyak yang ada di situ ketika melihat orang buta yang pengen sembuh, yang pengen dekat dengan Yesus akan menolong dia? Oh ya sini tak tolong, tak bantu kamu biar dekat Yesus. Tidak. Sebaliknya, malah disuruh diam, dipenggak, dihalang-halangi untuk tidak usah teriak-teriak kamu orang buta. Oh aku lagi mendengarkan pengajaran Yesus, kok kamu malah teriak-teriak? Tapi apakah Bartimius kemudian dia diam? Ya sudahlah, biar aku nggak usah teriak-teriak lagi mengganggu orang lain. Tidak. Di sini tertulis, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Ini salah satu contoh teladan kesungguhan iman dari Bartimius. Kenapa sampai namanya disebut, bahkan tahu bapaknya siapa, Timeus. Orang sudah mengenal dia karena setiap waktu duduk di pinggir jalan dan mengemis. Dia seorang pengemis, tetapi imannya luar biasa. Tidak ada yang boleh menghalangi dia, tidak ada yang boleh mencegah dia untuk bisa datang mendekat kepada Yesus, menerima kuasa dan mujizatnya. Itulah pengemis Bartimius. Dia tidak berhenti oleh karena omongan orang, oleh karena kata-kata orang yang mungkin sangat menyakitkan bagi orang buta seperti dia. Tidak ada yang bisa menghalangi untuk aku bisa sembuh, karena aku pasti sembuh ketika aku datang kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang diberkati Tuhan, memang dia mempunyai hambatan karena buta. Memang dia mempunyai hambatan karena ada orang banyak yang menghalangi dia dekat kepada Yesus. Tapi itu bukan menjadi penghalang untuk mengungkapkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Supaya aku disembuhkan oleh Tuhan Yesusku. Lalu orang banyak itu akhirnya menuruti apa yang menjadi perintah Yesus. Ketika Tuhan Yesus berhenti, panggillah dia.
Mereka mempersilahkan orang buta itu, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ada sesuatu yang dilakukan oleh Bartimius ketika dia diizinkan untuk datang mendekat kepada Yesus. Dia melepaskan jubahnya. Dia ingin datang kepada Yesus dengan segala keberadaannya apa adanya. Bukan dengan jubahnya, mungkin jubahnya yang kelihatan gembel supaya orang berbelas kasihan. Dia lepaskan semuanya. Aku datang dengan apa adanya Tuhan. Aku rindu untuk kau jamah, engkau pulihkan, kau sembuhkan. Maka dia datang dan Tuhan berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab Bartimius, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ada sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudari? Tidak ada. Kecuali Tuhan Yesus berfirman, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu artinya Bapak Ibu, iman Bartimius sungguh luar biasa besarnya. Apapun yang terjadi dengan dirinya, apapun yang menjadi penghalang, penghambat bagi dirinya, aku mau sembuh dan aku pasti sembuh. Karena Tuhan pasti menyatakan kasih kuasa dan mujizatnya kepadaku. Dan yang lebih luar biasa lagi, ketika Bartimius seketika itu juga bisa melihat, dan ketika Tuhan Yesus berfirman, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pilihan Bartimius tidak kemudian pergi, wah aku sekarang udah bisa melihat dunia ini, aku ingin menikmati hidupku dengan mataku yang sudah bisa melihat dunia ini. Lalu pergi meninggalkan Yesus. Ternyata tidak. Pilihan Bartimius adalah lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ketika orang sudah disembuhkan, ketika orang sudah dipulihkan dari luka-luka hidupnya, oleh karena relasi, oleh karena apapun, yang Tuhan kehendaki adalah terus mengikut Yesus di dalam perjalanannya. Tidak boleh kembali kepada masa lalunya dengan hidup menurut kemauannya sendiri. Biarlah orang tetap tunduk dan patuh mengikuti teladan Kristus di dalam melayani Allah. Apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya kita semua. Luka-luka akibat relasi yang kurang baik di tengah keluarga, oleh karena sikap tutur kata, tindakan, atau hal-hal yang merugikan diri kita oleh orang lain, oleh orang-orang di tengah keluarga kita. Janganlah menjadi penghalang untuk kita dipulihkan, untuk kita disembuhkan, untuk kita mendapatkan kebahagiaan di dalam cinta kasih Kristus. Karena hanya dengan iman percaya bahwa Yesuslah Sang Penyembuh, Yesuslah yang mampu mengubah hidupku menjadi orang yang baik, yang penuh pengampun. Yesuslah yang akan menunjukkan kuasa dan mujizatnya kepada kita ketika kita memang mau sembuh, mau dipulihkan. Ada harga yang harus dibayar ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menghalang-halangi kita oleh karena tutur kata, sikap hidup, tindakan yang menghambat kita. Tapi jangan hiraukan, karena hatiku, imanku sungguh terarah kepada Yesus. Aku mau hidup lebih baik, aku mau hidup berkenan kepadanya. Sehingga aku pasti sembuh, aku pasti dipulihkan, hidup berkenan bagi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, inilah teladan dari si pengemis Bartimius. Iman yang luar biasa kepada Tuhan Yesus
Sang Mesias, Sang Penyelamat di dalam hidupnya. Inilah teladan yang juga harus kita contoh, kita hayati dalam kita mengarungi bahtera keluarga kita. Apapun penyebab luka-luka di dalam diri kita, dalam berelasi di tengah keluarga, biarlah kita mohon dipulihkan, disembuhkan. Dan pasti aku sembuh ketika aku sungguh-sungguh datang kepada Kristus, Sang Juru Selamat. Selamat terus memperbarui hidup yang berkenan kepada Allah. Selamat terus untuk diberikan kesembuhan dari setiap luka-luka yang kita alami dalam membangun keluarga. Tuhan akan menolong, menyertai, memampukan, dan memberkati hidup panjenengan semua dan saya. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk teladan iman Bartimius, pengemis buta yang sungguh percaya akan kuasa mujizat-Mu, sehingga dia boleh disembuhkan karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kami pun percaya luka-luka yang ada di batin kami, jiwa kami, ketika kami membangun relasi di tengah keluarga kami, dengan pasangan hidup kami, dengan orang tua kami, dengan anak kami, dengan saudara-saudara kami. Bapa, kami percaya Kau pasti akan sembuhkan, karena kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu, dan iman kami yang terarah kepadamu menyembuhkan, memulihkan kami. Baik sakit jiwa, hati, pikiran kami, maupun juga sakit raga kami percayakan kuasa-Mu nyata. Berikanlah kami iman seperti Bartimius, sehingga kami boleh datang kepadamu dengan apa adanya, dengan senantiasa menantikan belas kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita hari ibadah kita dengan bersama-sama berdiri dan kita nyanyikan kidung pengutusan 438. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bait ketiga. Dipeliharanya
Bersama orang percaya di segala tempat dan zaman, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pastilah kita akan sembuh ketika kita mau datang kepada Sang Juru Selamat, Sang Penyembuh yang sejati. Apapun sakit kita, luka-luka batin kita, apapun sakit secara fisik kita, mari dengan iman yang penuh, iman yang sungguh-sungguh, kita mohon belas kasihan Allah untuk mendapatkan pemulihan kesempurnaan hidup kita. Lanjutkanlah hidupmu dalam ibadahmu sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka-duka dipakainya untuk kebaikanku, suka-duka dipakainya untuk kebaikanku.